bukan istri baik-baik. Sofa empuk dan nyaman adalah tempat yang dipilih Boy untuk merebahkan tubuhnya yang lelah. Ia mengeluarkan ponsel dari tas ranselnya dan memeriksa beberapa pemberitahuan yang masuk. Lelah dan kantuk menyerang. Perjalanan ke Jerman dengan pesawat yang memakan belasan jam. Belum istirahat, ia harus langsung mengikuti seminar kedokteran yang berlangsung selama berjam-jam. Capek banget ya, Kak? Tanya Bian, meletakkan secangkir teh hangat ke meja. Iya, badan kayak remuk. Ia terkekeh. Setelah perjalanan belasan jam dan seminar, ia harus menempuh perjalanan selama 2 jam untuk tiba di apartemen tempat adiknya tinggal. Minum dulu tehnya, biar enakan. Makasih, Dek. Aku mau rebahan sebentar. Bian mengulas senyum. Bim gimana sekarang, Kak? Tanya Bian, mengingat baru-baru ini adiknya ditahan polisi karena terlibat tawuran dan kedapatan memiliki obat-obatan terlarang. Masih sama? Namanya juga anak muda, lagi masalah labil-labilnya. Tapi Mama sama Papa nggak apa-apa, kan? Alhamdulillah, sehat. Kan kamu hampir setiap hari video call. Boy menatap adiknya yang mengangguk. Iya, sih. Tapi aku takut Mama menyembunyikan keadaan sebenarnya karena nggak mau aku kepikiran. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Bim itu nggak jahat, dia cuma salah pergaulan. Mungkin dia refleksinya Papa semasa muda dulu, sebelum ketemu Mama dan akhirnya hijrah. Dahi Bian berkerut tipis. Memang Papa dulu gitu, Kak? Boy tertawa pelan menatap adiknya. Kalau kata Oma sih gitu, Papa sama Bim itu cuma beda zaman aja. Makanya, Papa nggak mau keras sama Bim karena paham masa mudanya hampir sama. Taulah jiwa anak muda seperti apa. Kata Papa, ada saatnya seseorang jenuh. Berubah jadi lebih baik harus ada ikhlas dari hati. Kalau dipaksa, justru bisa semakin rusak. Hidayah bisa datang kapan saja. Dan hidayahnya Papa datang lewat Mama dan Kakak. Papa pernah cerita kalau mulai hijrahnya setelah punya Mama dan Kakak. Imbuh Bian. Boy mengulas senyum. Dirinya adalah satu-satunya anak yang tahu kisah kelam di balik pernikahan kedua orang tuanya. Sedangkan aib itu ditutupi dari adik-adiknya yang lain. Bim juga akan ketemu jalannya sendiri. Amin. Bian segera bangkit dari tempat duduknya, menuju dapur untuk menghangatkan makanan. Sementara Boy yang lelah tiduran sejenak untuk mengembalikan stamina. Begitu selesai menghangatkan makanan dan menghidang di meja makan, Bian melihat sang kakak yang masih tertidur di sofa. Tak lagi mendengar ponselnya yang berdering. Papa? Gumam Bian saat melihat layar ponsel. Ia segera menjawab. Assalamualaikum, Papa. Waalaikumsalam. Sayang, kakak kamu ada di sana? Balas Alfian. Iya, Pa, baru sampai. Tapi kakak lagi tidur. Kayaknya kecapean. Aku nggak enak bangunkan. Ya sudah, nggak apa-apa, Nak. Papa cuma mau pastikan dia di mana. Oh ya, kamu sudah baik kan? Alhamdulillah. Jaga kesehatan. Cuaca di sana beda dengan di sini, jadi harus bisa menyesuaikan diri. Imbuh sang papa. Iya, Pa, aku mulai terbiasa, kok. Awalnya agak sulit, apalagi makanannya beda. Jadi kebanyakan masak sendiri. Alfian terkekeh. Setelah mengobrol sebentar, panggilan berakhir. Boy mulai membuka mata saat indera penciumannya menangkap aroma lezat yang menyeruak di sekitar ruangan. Han, wanginya. Ayo, bangun, Kak. Makan, aku udah hangatin makanannya. Makasih, Dek. Sebelum makan, boleh numpang mandi dulu, kan? Tanya Boy. Boleh, tapi pakai tarif. Boy tertawa sambil menarik handuk dan masuk ke kamar mandi. Setelahnya ia makan dengan lahap. Selama belasan jam perutnya hanya diisi oleh roti, sebab ia kurang cocok dengan makanan di luar. Konon, katanya orang Indonesia belum kenyang kalau belum makan nasi.
Istrinya Erlan Hadiwijaya memang pintar masak. Puji Boy kepada potongan daging terakhir yang masuk ke mulut. Terima kasih pujiannya. Setelah mandi dan makan, tenaganya seperti pulih kembali. Boy melirik ke arah jam yang menggantung di dinding. Ia harus segera pergi, sebab masih ada kegiatan lain. Nginap di sini aja, Kak? Tawar Bian. Gak enak ganggu pengantin baru. Gurau lelaki itu tertawa, membuat bibir sang adik mengerucut. Gemas, Boy tertawa sambil mengacak rambut panjang adiknya. Bian kembali memasang hijab untuk mengantar kakaknya keluar. Aku buatin bekal, aku masukin ke tas kakak, ya? Ucap Bian sambil memasukkan kotak makanan ke dalam tas ransel, sementara Boy sedang memasang sepatu. Iya, Dek. Makasih. Bian membuka pintu, menunggu Boy yang sedang sibuk dengan ponselnya, membalas pesan-pesan yang masuk. Sementara itu dari unit sebelah, kening Syafa berkerut melihat pintu unit Erlan yang terbuka. Tampak Bian sedang berpelukan dengan sosok lelaki asing. Syafa memiringkan kepala untuk melihat wajah lelaki itu, namun sulit, sebab posisi Boy memunggungi pintu. Namun, dilihat dari segi penampilan, lelaki itu terlihat berkelas, belum lagi postur tubuhnya yang tinggi menjulang. Menambah kesan gagah. Mami apaan, sih? Kau tegur Syafa, saat melihat maminya mengambil gambar dengan ponsel. Syafa langsung menutup pintu karena takut kepergok mengintip orang dari tempatnya. Benar kan, kata mami. Istrinya Erlan bawa laki-laki lain. Coba kamu lihat, mereka habis ngapain? Laki-laki itu rambutnya basah. Syafa hanya menghela napas, tak merespon ucapan sang mami meskipun hatinya turut bertanya-tanya. Bagaimana Bian bisa memasukkan laki-laki ke unitnya tanpa ada Erlan di sana? Padahal selama ini Erlan gak mengizinkan wanita masuk ke unitnya. Gumam Syafa dalam hati. Merasa heran, sebab dirinya saja baru menginjakkan kaki di unit Erlan saat Bian mengajaknya. Ironisnya, sekarang justru Bian sendiri yang memasukkan lelaki lain ke hunian mereka. Kalau Erlan tahu kelakuan istrinya di belakang, dia pasti marah besar. Ujar sang mami. Malam harinya Erlan tiba di apartemen. Saat hendak membuka pintu, ia tiba-tiba dikejutkan dengan sapaan seorang wanita. Baru pulang, Erlan? Wanita itu mengulas senyum ramah. Erlan menyambut tak kalah ramah. Ia mengatupkan kedua tangan di depan dada sebagai bentuk salam. Tante kapan datang? Tadi pagi. Apa kabar, Erlan? Alhamdulillah, baik, Tante. Erlan tersenyum sopan, di saat yang bersamaan, pintu terbuka dan memunculkan sosok Bian. Wanita itu menyambut suaminya dengan mencium punggung tangannya. Erlan melirik istrinya. Oh ya, sudah kenalan sama maminya Syafa? Alhamdulillah, sudah tadi, Mas. Jawab Bian. Tumben pulangnya lama, Mas? Iya, sayang. Aku habis mampir ke tempat teman dulu. Habis kamu gak jawab telepon. Oh, aku di dapur. HP-nya aku tinggal di kamar. Wanita paruh baya itu memutar bola mata mendengar panggilan sayang yang disematkan Erlan untuk Bian. Ia merasa mual. Andai Erlan tahu kelakuan istrinya di belakang, ia pasti akan langsung meninggalkannya. Makanya jangan sering ditinggal sendiri istrinya. Erlan! Gak takut istri kamu diambil orang? Dahi Bian berkerut mendengar ucapan wanita itu, sepintas seperti candaan, namun nadanya terdengar seperti sindiran halus. Seolah menangkap maksud wanita itu, Erlan tak menanggapi. Sejak dulu Tante Marwa memang berniat menjodohkan Erlan dengan Syafa. Tetapi, jauh sebelum mereka saling mengenal, hati Erlan telah terpaut hanya dengan satu wanita, yaitu Bian. Erlan hanya terkekeh mendengar ucapan wanita itu. Tak ingin berlama-lama, ia lalu pamit dengan santun dan langsung masuk ke unitnya. Merangkul pinggang istrinya dan menutup pintu. Lihat aja nanti kalau tahu kelakuan istri kamu.
Gumamnya melihat kemesraan sepasang suami dan istri itu. Sementara di dalam, Erlan mengganti sepatu dengan sandal, membuka jaket dan langsung memeluk istrinya. Sayang, tadi pas kenalan sama maminya Syafa ngobrol apa aja? Apa dia mengatakan sesuatu ke kamu? Enggak, Mas. Ngobrol biasa aja. Memang kenapa? Tanya Bian. Enggak apa-apa. Aku mau cerita sesuatu. Sambil merangkul bahu istrinya hingga mereka duduk di sofa. Cerita soal apa? Dulu, maminya Syafa itu sempat ngotot mau jodohkan aku dengan Syafa. Takutnya dia kecewa karena aku pilih kamu. Bian mengangguk. Tapi aman, kok. Tante nggak bilang apa-apa, Mas. Alhamdulillah kalau gitu. Bian mengecup pipi suaminya. Lalu, menyiapkan makan malam untuk mereka. Sambil makan, Bian juga bercerita tentang kedatangan Boy siang tadi. Setelah makan malam, keduanya memanfaatkan waktu kebersamaan di ruang keluarga. Bian berbaring dengan menjadikan paha suaminya sebagai bantal dengan pandangan tertuju pada tayangan televisi. Mas, kapan aku boleh hamil? Tanya Bian beberapa saat kemudian. Erlan menatapnya sambil tersenyum. Sebelah tangannya membelai pipi. Nanti aja, sayang. Aku masih mau menghabiskan waktu berdua sama kamu. Kalau punya anak nanti, waktu dan perhatian kamu akan terbagi untuk 2 orang. Aku belum siap membagi kamu dengan siapapun, termasuk anak. Bian terkekeh mendengar ucapan suaminya. Terdengar manis, tapi ada egoisnya dikit. Biarin, untuk sekarang Bianca Alfiana Darmawan hanya milik Erlan Hadiwijaya. Erlan yang semula duduk itu mengubah posisi dan ikut berbaring di sofa. Tangannya melingkar di tubuh istrinya. Masa di sini, Mas? Memang kenapa? Gak ada orang lain, kan? Ya ampun, suamiku ini. Bian hanya tertawa ketika Erlan menarik selimut dan menutup tubuh mereka. Bahkan ketika ponsel milik Erlan berdering, ia tak lagi peduli. Mereka larut menyelami diri masing-masing. Terseret arus yang melenakan. Pagi harinya, setelah kepergian Erlan, Bian tergesa-gesa keluar dari unitnya. Pagi ini ia baru sadar bahwa dokumen penting milik Boy tertinggal di meja. Beruntung Boy menginap di hotel yang tepat berada di sebelah gedung apartemennya, sehingga sangat memudahkan. Itu kan istrinya Erlan? Mau kemana? Gumam Tante Marwa saat melihat seorang gadis bercadar keluar dari gedung apartemen. Setahunya, satu-satunya wanita bercadar yang menghuni apartemen itu hanya Bian seorang. Diam-diam ia mengikuti saat melihat Bian memasuki sebuah gedung hotel dengan tergesa-gesa. Erlan harus tahu kelakuan istrinya.